Pembina apel memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Siap. Penghormatan. Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Hormat! Gerak! 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 Laporan. Lapor apel pagi gabungan 14 September 2020 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Mansel. Tapi Pak Wakil juga datang, saya pikir Pak Wakil juga disampaikan. Pertama sore nanti kan pawai budaya. Pak Bupati bilang saya sudah sampaikan PKK untuk memfasilitasi, hubungi tukang bakso dan tukang mie supaya selesai itu sebagian makan. Saya bilang sebagian, karena kalau semua yang pawai makan itu tukang bakso nggak cukup mie. Ya, nggak cukup pelayanan juga. Dia melayani 300 orang kayaknya kebanyakan itu. Jadi sudah ada perintah begitu, kita yang ngatur lah. Dan siapa tahu kita pertama ngatur diri, jangan kita ikut rebutan. Setiap kumpulan banyak orang berbahaya kalau rebutan. Karena kita yang ketawa-ketawa ini bisa jadi membahayakan orang lain. Ada yang ikut dengan kejadian di Malang, di stadion, kita sendiri bisa jadi karena desak-desakan, kita nggak pukul orang, kita hanya desak orang, bisa ratusan orang meninggal, seperti di Korea dan di Malang. Jadi kalau orang menuju ke tempat yang sama, sempit, kita desak-desakan, tiba-tiba ada satu yang jatuh, ikut dua, ikut tiga. Kita tidak bermaksud mencelakakan dia, tapi dia nggak bisa nafas, karena kita rebutan nafas semua. Tiba-tiba orang banyak sudah korban. Saya rasa di situ mereka panik lari. Kemudian menuju ke tempat sempit dan berbahaya. Jadi kalau ada rebutan begitu berbahaya. Bisa jadi akan ada orang yang jatuh dan pingsan. Kalau dengar yang di Korea itu, sebagian besar yang korban adalah perempuan. Mereka menonton konser dan pesta Halloween itu yang pakai masker, pakai topeng. Masuk di gang sempit, ribuan orang masuk di gang sempit. Ketika jadi desak-desakan, 100 lebih orang meninggal. Jadi gitu juga, jadi kita hati-hati ya. Dan sampai kita maksudnya baik, jadi kacau. Karena orang juga kan sudah tahu tukang bakso cuma sedikit, saya yang paling depan. Apa yang terjadi rebutan bakso, kemudian ya kita lecet-lecet saja sudah terlalu berbahaya untuk sekedar satu mangkok bakso. Ya jadi jangan. Nanti atur, Bapak bertanggung jawab untuk yang sudah diperintah Pak Bupati. Ada perintah juga Pak Bupati, Satpol jaga, ya, jaga. Kalau kita nggak sempat kebagian makan, nanti makan di rumah. Itu cuma seru-seruan. Jadi itu bukan untuk kasih makan semua ya, karena tukang bakso kalau kita orang serbu satu kaligus tidak sanggup dia. Nah, kalau yang lain ya kasih keluar duit dari dompet, pergi makan nasi goreng ke di mana yang lain, karena perintahnya hanya bakso dan mie ayam untuk sore. Dan kita ikut berpartisipasi untuk meramaikan. Nanti sesudah itu tidak ada yang menuju ke panitia minta duit partisipasi ya, kami tidak menyiapkan duit. Nah, tidak disiapkan duit untuk keikutsertaan kita saja. Jadi pawai budaya jam berapa? Ya, selesai itu kita makan. Tolong pimpinan OPD juga arahkan, jangan sampai ada anak buah kita rebutan bakso baru ada insiden yang kita tidak inginkan. Tadi setiap di banyak orang yang kita
yakinkan adalah terjadi insiden di mana kita sendiri sebenarnya tidak berharap. Tetapi kalau terjadi kepanikan, ya itu. Di negara maju seperti Korea pun masih terjadi. Baru hari Rabu, eselon 3 pakai, eselon 2 pakai jas, itu PSL itu lengkap, kadang-kadang tetap saja ada yang pakai safari, BSR. Bahkan ada juga yang pakai batik kemarin. Jadi tidak apa-apa kalau tidak siap dengan jas karena sudah tidak bisa kancing celananya. Kalau jas nggak bisa kancing nggak apa-apa. Pakai saja yang PSR. Sepanjang PSR juga nggak muat juga, pakai batik juga. Batik pun nggak muat, sudah pakai yang sekarang ini. Baru sore baru daftar. Ya. Sore apa kegiatan? Lomba sepak bola dangdut. Nah itu ramai lagi. Jadi hati-hati juga kalau buat keramaian dengan tadi udah sepak bola dangdut dan ada door prize ya. Door prize mungkin untuk anak-anak bukan kita. Sore, jadi kita buat keramaian-keramaian. Sekali lagi, ini kita lakukan tidak menyedot biaya banyak. Karena kita sedang defisit. Siapa yang belum terima gaji yang honorer? Masih malu angkat tangan. Masih banyak yang belum digaji, termasuk kami di sekretariat. Masih banyak yang belum digaji untuk gaji bulan September. Jadi ingat ya, gaji yang dibayar sekarang adalah honorer gaji bulan September apa Oktober? Oktober apa? Ya saya ikut-ikutan September. Oktober ya. Jadi Oktober ya, gaji Oktober. Nanti ini juga ingat, gaji Oktober dibayar bulan November. Gaji November nanti dibayar bulan Desember awal. Nanti pertengahan Desember kalian akan dibayar gaji Desember. Jangan sudah lewat Januari, Februari, Maret baru tanya, kami pegaji Desember belum. Nanti jadi rame itu. Ingat ya, nanti Desember akan ada dapat pembayaran gaji November dan gaji Desember, tapi tidak dikasih sekaligus di awal, ya. Itu gaji. Tapi sabar karena duit kas kita di bank 80 juta kalau tidak salah. Itu 80 juta bayar bakso saja tadi sudah tidak cukup. Ya, kita berharap sudah ada dropping. Itu yang Pak Bupati sampaikan. Berikut, kita juga mempersiapkan anggaran kita 2023 ya. Posisi kita sudah menyampaikan kebijakan umum anggaran ke DPR. Dan itu datangnya dari RKPD pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah daerah. RKPD datang dari Renja OPD, jadi jangan sampai pimpinan OPD bilang saya nggak pernah usul. Yang dibuat RKPD itu adalah Renja, rencana kerja dari semua OPD. Kalau OPD bilang kami nggak mengusul, ya nggak mengusul mulut, tapi kan di aplikasi sudah diusul. Kalau ditanya lagi ke pimpinan OPD bilang, saya sendiri nggak ngerti dari mana itu RKPD, Renja OPD. Begini perintahnya kalau kalian ingat. Januari sudah disampaikan ke pimpinan OPD untuk menyusun pra-Renja OPD dengan mengikuti anggaran 2022 ditambah 5%. Kenapa hanya itu? Karena Pak Bupati bilang tidak boleh membuat program baru selain yang sudah Pak Bupati tentukan menjadi prioritas. Jadi relatif OPD tertentu tidak ada kegiatan selain rutinitas. Ya, karena itu tidak ada pembahasan satu-satu karena hanya akan melihat gaji berapa orang, apa sudah cocok. Honorer divalidasi, kemudian dimasukkan apa sudah cocok. Kemudian selebihnya adalah bayar listrik, air, telepon, BBM, sewa kantor, dan sedikit perjalanan.
Kemudian yang rutin untuk OPD-OPD yang mengerjakan rutinitas berdasarkan tugas seperti kepegawaian yang harus memproses pensiun, naik pangkat, dan seleksi, kependudukan dengan pendaftaran penduduk, pencetakan kartu keluarga, kartu anak, dan KTP, itu rutin ada kegiatannya. Kemudian OPD yang pendidikan kesehatan PU memang menjalankan mandatori anggaran dana transfer umum berdasarkan mandatori anggaran pendidikan kesehatan. Pendidikan 20%, kesehatan 10%, dan PU juga mendapat mandatori dari dana umum. Itu dikasih ke mereka. Selebihnya yaitu termasuk sekretariat. Ya, kita hanya mengerjakan rutinitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pak Bupati. Tetapi kalau kalian lihat dari itu, ada yang sudah pernah jalan-jalan ke kantor bupati yang sedang dibangun, bahwa hasil dari kita semua berhemat itu sudah mulai terlihat. Dan sebagian besar kerangka, karena itu kerangka baja seperti jembatan saja, nanti tidak pasang-pasang tiang-tiang itu, ini tiang baja, nanti sekali kancing jadi dia. Kemudian kalau sudah dikancing tinggal pasang bata di samping-samping, bentar jadi dia. Itu hasil dari kita menghemat banyak kegiatan yang ada di kita. Jadi ya kita harus berhemat. Hanya karena kita harus mendukung itu. Kantor bupati dan kantor DPR, dan memicu pergerakan di bandara supaya kita bisa meminjam, supaya kita bisa dibantu oleh pusat, dan juga untuk banyak rencana ke depan. Jadi itu harus disampaikan ke kita semua, dan kita semua sebagai pegawai harus satu pemikiran tentang itu. Nah, karena apa? Karena ada banyak kenyamanan-kenyamanan di masa lalu yang hilang. Jadi dulu orang gampang, agak kasih panas sedikit, kemudian bawa proposal yang disuruh buat di mana 50.000 kah, kemudian agak kasih tinggi nada di umum, tiba-tiba bisa proses, sorenya bisa bawa pulang duit karena macam-macam urusan. Itu jadi hilang. Di OPD selama ini kita ya bisa sedikit-sedikit, sekalipun urusannya mungkin satu orang saja bisa urus ke Jakarta, tapi bisa ikut beberapa orang atau ke provinsi. Jadi perjalanan kita cukup. Kalau kita ada kegiatan begini rame-rame semua dilibatkan. Kalau ada urusan di rumah kita pun bisa masukkan jadi urusan pemerintah daerah. Itu semua sekarang berkurang, hampir yang biasanya 100 itu jadi di bawah 10%. Jadi berkurang jauh sekali. Karena kita coba berhemat untuk membiayai yang jadi prioritas itu. Nah, orang-orang yang selama ini terganggu dengan mudah membawa proposal, selama ini kan jadi tidak nyaman. Dan mereka inilah yang gampang dipicu oleh orang lain. Jadi ada kekurangan sedikit, bisa rame kita di sini, itu masih ada kaca bekas. Atau di tempat lain. Jadi itu kita harus menghindar. Terutama yang PNS dan honorer. Itu PNS, sekali kalian terkena dampak hukum, ingat, sekali terkena dampak hukum, setiap promosi jabatan apapun mensyaratkan tidak pernah terkena hukuman disiplin. Itu disiplin. Apalagi terkena hukuman penjara. Sekali kalian masuk penjara, hilang kalian berkarir untuk jabatan. Karena untuk jadi apapun kalian akan disyaratkan surat. Berikut juga untuk honorer, sekali kalian bikin keramaian, polisi periksa. Kemudian terbukti melanggar hukum. Waktu penerimaan CPNS, sekalipun honorer akan ditingkatkan jadi PN, itu mekanisme seleksi tidak pernah hilang.
sekalipun mekanisme seleksi internal kita, ingat, seleksi honorer jadi P3K dan CP tetap akan dilakukan. Tetap dilakukan karena itu sudah punya undang-undang. Sekalipun satu orang lawan satu, sudah tahu dia akan lulus, tetapi seleksinya wajib dilakukan. Kenapa begitu? Karena undang-undang bilang untuk jadi P3K dan jadi CPNS harus melalui seleksi. Waktu seleksi itu butuh syarat. Salah satu syarat surat keterangan kelakuan baik. Loh, kalian baru habis melawan Kabak Humas karena ditegur markas kaca, baru ternyata polisi ada periksa. Jadi jangan kita melanggar hukum. Jadi kita ini selalu hukum itu jangan apapun kita langgar. Karena hukuman untuk PNS 2 kali dari masyarakat umum. Tadi saya udah lihat situ, aduh, polisi ada tegur, nggak pakai helm, masih paksa-paksa, tidak melawan sih, tapi jadi itu pun kita nggak boleh lawan. Kalau disuruh pakai helm, kita yang harus menunjukkan kita paling oke. Nih, motor-motor yang diparkir saya nggak lihat ada helm. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita yang harus patuh. Ini harus diingatkan supaya jangan sampai sudah panjang dulu baru kita sudah tidak bisa tengah. Dan butuh kita membiasakan. Jadi patuh pada aturan itu butuh kebiasaan supaya kita tidak merasa kita tersiksa. Tetapi memang ini harus disampaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat kerja, selesai.